Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan karuniakan untuk kita. Salawat dan salam kita ucapkan bagi junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, para sahabat dan siapapun yang mengikuti jejak beliau dengan baik ila akhiriz zaman. Insyaallah kita akan membahas dari makna dan tafsir secara ringkas dari surat Al-Humazah yang insyaallah kita akan mensadurnya dari penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah narullahil wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadim mumaddadah. Surat Al-Humazah ini terdiri dari 9 ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala firman pada ayat yang pertama, Wailul likulli humazatil lumazah. Wail hiya kalimatun wa'idun. Wail adalah kalimat yang sifatnya wa'id atau ancaman. Ay annaha tadullu ala thubuti wa'idin lima tasafa bihadhihi sifat. Yaitu bahwasanya ini menunjukkan ancaman, tetapnya ancaman terhadap orang yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan berikut ini. Apa sifat-sifatnya? Yaitu humazah lumazah. Wailun likulli humazah. Celakalah
bagi setiap humazah dan lumazah. Apa yang dimaksud dengan humazah dan lumazah? Disebutkan di dalam maknanya, ya, wal humazah wal lumazah wasfani li mausufin wahid. Fahal huma bima'na wahid aw yakhtalifani fil ma'na? Al-humazah dan lumazah ini adalah dua sifat, dan yang disifati adalah satu orang. Ya, artinya satu orang ini memiliki sifat, ya, al-hamz dan al-lamz. Apakah keduanya memiliki makna yang sama? Au yakhtalifani fil makna. Apakah makna humazah dan lumazah itu sama atau berbeda? Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan innahuma lafdhani li ma'nan wahid. Sebagian ulama berkata bahwasanya keduanya, al-humazah dan lumazah, adalah kedua lafaz yang maknanya satu. yakni annal humazata huwal lumazah. Itu al-humazah adalah al-lumazah. Wa qala ba'duhum, sebagian berkata, bal likulli wahidin minhuma maknan ghairul maknal akhar. Bahkan masing-masingnya memiliki makna, ya, yang berbeda dengan makna yang lain, makna yang satunya. Artinya al-humazah memiliki makna dan lumazah memiliki makna yang lain. Baik. Maka mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah, ya, kalau kita menjadikan bahwasanya al-humazah memiliki makna berbeda dengan al-lumazah. Ya. Sehingga masing-masing kalimat yang disebutkan ini memiliki maknanya. Ya, masing-masing kalimat ini memiliki maknanya. Ya. Dan apa yang menjadi maknanya? Ya. Was-sahih fi hadhihi al-ayah likulli humazatin lumazah anna bainahuma farqan. Fal hamz bil fi'il wal lamz bil lisan. Dan yang sahih adalah pada ayat ini, ya, likulli humazatin lumazah, ada perbedaan antara al-hamz dan al-lamz. Maknanya hampir sama, yaitu adalah ejekan, celaan, ya, cemoohan. Ya. Tetapi bedanya di situ ada beda. Al-hamz itu bil fi'il. Al-hamz itu dilakukan dengan perbuatan. Sementara al-lamz itu dengan lisan, dengan perkataan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum man yalmizuka fi shadaqati, fa in u'tu minha radaw wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum, di antara mereka, man yalmizuka fi shadaqat, ada di antara mereka yang mengejek engkau, ya, mengejek, ya, mencela, yaitu dengan lisannya, fi shadaqat, dalam perkara sedekah. Fa in u'tu minha, kalau mereka diberikan dari sedekah tersebut, maka mereka pun ridha. Ya, maka mereka pun ridha. Fa in u'tu minha radu, mereka ridha. Wa illam yu'tau, kalau mereka tidak diberikan dari sedekah tersebut, idahum yaskhatun, maka mereka pun akan marah. Sahihnya di sini adalah yalmizuka adalah dengan lisan, dengan perkataan. Adapun falhamzu bil fi'il. Falhamzu bil fi'il, yakni annahu yaskharu minan nas bi fi'lihi, imma an yalwiya wajhahu au ya'basu bi wajhihi au bil isarati yusiru ila syakhs. Ya.
fi'il yaitu dia mencela seseorang, mengejek seseorang dengan perbuatannya, apakah dengan uh, mimik atau dari wajahnya kelihatan dia mencela, tapi dari perbuatannya, atau dia bermuka masam, atau dia dengan tangannya ya mengisyaratkan bahwasanya dia mengejek ya dengan gerakan-gerakan tangan atau dengan tadi mimik muka yang tidak senang misalnya ya, maka ini adalah al-hamaz ya, ini adalah al-hamaz adalah al-hamaz adalah al-hamaz. Taib. Nah, ini adalah bedanya, yaitu al-hamaz yakunu bil fi'il. Ya, al-hamaz pakai ha, al-hamaz ini dengan fi'il, dengan perbuatan, apakah dengan mimik muka yang mengisyaratkan atau dengan gerakan tangan. Wal lamaz ya adalah dengan lisan, dengan perkataan yang sifatnya mengejek atau mencela tadi. Ya, dan sebagian orang wal iyadu billah masghubun bi aibil basar. Imma bi fi'lihi wa huwal hammas wa imma bi qawlihi wa huwal lammas. Ada orang yang memang ya senangnya adalah untuk mencela orang lain, apakah dengan perbuatannya, maka ini yang disebut dengan al-lamaz, dengan al-hamaz ya, al-hammas orang yang melakukannya, ataupun dengan lisannya. Walladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yaitu orang yang mengumpulkan hartanya. Wa 'addadah, kemudian menghitung-hitungnya. Hadhihi aidan min awsafihi al-qabiha. Ya, ini adalah juga di antara sifat ya, sifat jelek orang yang mendapatkan ancaman tadi, wailun ya, celakalah ya. Ada yang mengatakan bahwasanya al-wail itu adalah wadin fi jahannam, adalah lembah yang ada di neraka jahannam, yaitu celakalah, azab Allah lah, dia akan mendapatkan azab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Sifat yang pertama tadi adalah humazah, orang yang mengumpat, orang yang mencela dengan perbuatannya. Lumazah, orang yang mencela dengan lisannya. Kemudian sifat yang ketiga, alladzi jama'a malan wa addadah, dia mengumpulkan hartanya kemudian menghitung-hitungnya. Ya. Jama'un manna, dia kumpulkan, dia manna, yaitu dia pelit. Dia tidak mau mengeluarkan dari hartanya. Yajma'ul mal wa yamna'ul ata. Dia mengumpulkan harta dan dia menahan diri untuk memberikan dan menginfakkan hartanya tersebut. Fahuwa bakhilun la yu'ti. Ya. Dia pelit dan dia tidak mau memberikan hartanya, yaitu memiliki perhitungan. Orang sangat perhitungan dengan hartanya. Yajma'ul mal wa yu'addiduh. Dia memiliki harta, dia kumpulkan harta dan dia betul-betul perhitungan dengan hartanya. Maka ini disebut ya orang jama' manna, dia kumpulkan hartanya kemudian dia tahan hartanya untuk dirinya sendiri. Ya, ini makna yang pertama. Wa addadah wakila makna ta'did yakni al-ihsa. Dia menghitungnya, yaitu ya, dia betul-betul menghitung satu persatu dari hartanya tersebut. Yakni li saghafi bil mal kulla marratin yadhhabu ila sunduq wa ya'ud ya ya'ud darahim fi sunduq fi sabah wa fi akhir an-nahar ya'udduha wa huwa ya'rifu annahu lam ya'khudh minhu shay'an wa lam yudhif ilayhi shay'an lakin li shiddati saghafihi bil mal yataraddadu alayhi wa yu'addiduh. Ya, yaitu ada orang ya yang dikarenakan tergila-gilanya dia dengan harta, maka setiap saat dia pergi ya ke penyimpanan hartanya semua, kemudian dia hitung jumlahnya satu persatu ya, rupiahnya, dolarnya, realnya atau emasnya dia hitung, dia reken satu persatu ya, karena senang ya, padahal dia tidak mengambil dan tidak dia tambahkan, segitu saja ya. Artinya ya hartanya dia tahu persis jumlah hartanya, tapi dia tergila-gila ya terhadap hartanya
sehingga berulang-ulang melakukan hal yang seperti ini. Ya. Walihada ja'at bisighatil mubalaghah addadah. Karena itu datang dalam bentuk ya mubalaghah yang menunjukkan berlebihan. Addadah yakni aktsara ti'dadah. Dia sangat banyak di dalam menghitung hartanya tersebut. Ya. Dan intinya yang diinginkan dari makna wa alladzi jama'a malahu wa addadah adalah apa? Adalah dia tenggelam dengan hartanya. Ya, dia tergila-gila terhadap hartanya. Yang menjadi perhatiannya adalah perkara dunianya. Ya, perkara dunianya. Ya, yahsabu annama lahu akhladah. Dan dia menyangka bahwasannya hartanya tersebut akan menjadikan dia kekal. Yakni yadhunnu hadzal rajulu anna malahu sayukhriduhu wa yubqih imma bijismihi wa imma bidzikrihi. Yaitu orang ini menyangka bahwasanya hartanya tersebut akan menjadikan dia kekal. Ya. Apakah kekal dalam artian harfiah, yaitu dia kekal, dia tidak mati, atau yang dimaksudkan ya adalah kenangan terhadap dirinya. Ya. Lianna umral insan laisa ma baqiya fid dunya bal umrul insan haqiqatun ma yukhliduhu ba'da mautihi. Karena ya, hakikat dari umur manusia itu adalah bukan keberadaan dia, ya. Keberadaan dia terus-menerus di dunia, tapi hakikat umur insan itu adalah ketika ya dia tetap kekal. Ketika setelah kematiannya, ya orang-orang tetap menyebutnya dengan kebaikan. Ya, wa yakunu dzikrahu fi qulubin nas wa ala alsinatihim. Ya, sehingga penyebutan dia, kenangan dia adalah di hati-hati manusia dan melalui lisan-lisan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahwasanya hartanya tersebut akan mengekalkannya. Ai akhlada dzikrahu, yang dimaksudkan adalah mengekalkan ya kenangan terhadap dirinya, au atala umrahu, atau memperpanjang umurnya. Ya, karena ya mereka apalagi orang-orang kafir ketika mereka memiliki harta, mereka sangat takut akan kematian. Mereka akan sangat takut akan kematian dan berusaha mati-matian untuk mencari apa yang dikenal sebagai obat anti-aging misalnya, anti penuaan, sehingga seolah-olah mereka awet muda dan lain sebagainya. Ya, dan padahal ya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya setiap penyakit itu ada obatnya kecuali penyakit al-haram, yaitu ketuaan. Ya, tidak ada penyakit atau obat untuk menjadikan orang yang sudah tua itu menjadi muda. Ya, kalaupun dia tampak muda, ya tetap saja umurnya sudah sepuh, ya umurnya sudah tua. Ya, dan tetap saja dia akan mendekati kematiannya. Tidak akan mungkin dia kekal di kehidupan dunia ini. Atau dia ya yang dia inginkan adalah penyebutannya, ya penyebutannya. Ya, tetapi dia memiliki sifat apa? Sifat tadi alladzi jama'a malan malau wa'addadah, dia mengumpul harta dan menghitung-hitungnya. Di antara maknanya apa? Adalah bakhil. Bagaimana ya memori akan dirinya akan dikenang sebagai orang yang baik kalau dia bakhil. Ya, yang ada adalah sebaliknya, orang akan mengenang dia dengan kejelekan. Ya, dia akan dikenang dengan kejelekan. Nasallahu alaihi. Kalla la yunbadanna fil hutamah, la yunbadanna fil hutamah. Kalla, ya sekali-kali tidak biasanya
ya, akan dimaknakan demikian. Atau kalla maknanya adalah benar-benar, ya, haqqan, benar-benar, la yunbadzanna fil hutamah, ya, dia sungguh-sungguh. Ada lam di sini, la yunbadzanna, ya, asalnya dari yunbadzu. Ada lam. Lam di sini kata dari sisi ilmu nahwu adalah lam al-waqi'ah li jawabil qasam. Lam yang untuk menjawab sumpah, artinya di sebelumnya ada sumpah. Wallahi la yunbadzanna fil hutama. Demi Allah, orang yang seperti ini la yunbadzanna, dia akan betul-betul dicampakkan di dalam al-hutamah. Apa itu al-hutamah? Yaitu wasfun minan nar. Ya, al-hutamah adalah salah satu sifat dari neraka. Al-hutamah. Ya, kenapa dikatakan al-hutamah? Karena dia tahtimu syai'a, ay tufatihu wa taksiruhu. Yaitu dia menghancurkan, ya, menghancurkan, membinasakan apapun dan siapapun yang masuk ke dalamnya. Itu adalah sifat neraka. Ya, bahwasanya neraka itu akan menghancurkan dan membinasakan, ya, siapapun yang masuk ke dalam neraka tersebut. La yunbadzanna fil hutamah. Sungguh dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Hutamah, yang menghancurkan. Ya, tetapi siapa yang dilemparkan atau apa yang dilemparkan? Apakah yang dilemparkan ke dalam neraka tersebut adalah sahibul mal, pemilik hartanya, atau hartanya? Ya, kilahuma yunbat. Kedua-duanya, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, yunbat, kedua-duanya, yaitu harta dan pemiliknya akan dicampakkan ke dalam neraka. Amma sahibul mal fa inna Allah yaqulu fi ayatin ukhra, yauma yudda'una ila nari jahannam da'a. Adapun pemilik harta, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, hari di mana mereka betul-betul didorong ke neraka jahanam, ya. Ayadufaun, ya, yaitu didorong, yaitu dicampakkan. La haula wala quwata illa billah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan al-hutamah? Ini adalah wahadhihi sigha lit-ta'dhim wa tafkhim. Ya, sehingga orang itu betul-betul, ya, merasakan kebesaran, kedahsyatan apa itu al-hutamah. Ya, apa itu al-hutamah? Ya, al-hutamah narullahil muqadah. Al-hutamah adalah neraka Allah Subhanahu wa taala yang muqadah, yang menyala-nyala. Ya, yang menyala-nyala. Ya. Adafahallahu Subhanahu wa taala ila nafsihi. Allah Subhanahu wa taala sandarkan neraka ini kepada dirinya. Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yu'adzibu biha man yastahiqul 'adzab. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mengazab, ya, mengazab mereka. Mereka yang berhak untuk diazab, ya, mereka yang berhak untuk diazab. Fahiya uqubatu adlin, dan ini adalah hukuman yang adil. Walaysat uqubatu dzulmin, bukan hukuman yang sifatnya kezaliman. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah zalim, tapi mereka lah, orang-orang kafir inilah mereka yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, membakar, menyiksa, mengadab mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang berhak untuk masuk ke dalam neraka, ya. Ini adalah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bukan bentuk kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sama sekali tidak disifati dengan kezaliman. Ya. Allah sama sekali tidak disifati dengan kezaliman, akan tetapi manusia itulah yang mereka
menzalimi diri mereka sendiri. Narullahil muqadah ay al-musajjarah al-mus'arah, yang menyala-nyala, ya, yang menyambar-nyambar. Ya, dan kedahsyatan api neraka, ya ini jelas tidak bisa dibandingkan dengan kedahsyatan api yang ada di kehidupan dunia ini, api yang ada di dunia ini. Ya, kan jauh lebih panas. Kita akan melihat, ya, atau membahas bagaimana kedahsyatan dari api neraka ini. Ya, di antara sifatnya yang disebutkan di dalam surat Al-Humazah ini, allati tattali'u 'alal afidah, allati tattali'u 'alal afdiyah. Al-afidah jam'u fuad wa huwal qalb. Ya, al-afidah adalah jamak dari fuad, yaitu hati. Ya, atau di sini adalah jantung-jantung. Allati tattali'u 'alal afidah. Wal makna annaha tasilu ilal qulub. Yaitu maknanya bahwasanya api neraka tersebut itu sampai ke dalam hati-hati seseorang. Ya, akan sampai ke jantungnya, waliyadzubillah, min syiddati hararatiha, karena saking panasnya. Ya, 70 kali lebih panas, ya, atau 69 kali lebih panas dari api di dunia ini. Nasallallahu. Ya, bagaimana, ya, ma'annal quluba maknunatun fis sudur wa bainaha wa bainal jildi adh-dhahir ma bainaha min at-tabaqat. Ya, dalam keadaan bahwasanya hati atau jantung itu dia tersembunyi, tersimpan di balik dada, yang di situ ada lapisan-lapisannya, pelindung-pelindungan dari kulit luar. Ya, dalam keadaan demikian, ya, apalagi kalau kita baca riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sifat penduduk neraka, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka, ya, fisik atau tubuh mereka itu besar-besar, ya, besar-besar. Ya. Gigi mereka laksana gunung Uhud. Ya, diperbesar supaya apa? Supaya mereka merasakan azab lebih pedih lagi. Ya. Nah, itu dalam keadaan demikian, api yang membakar mereka itu sampai ke dada-dada mereka, sampai ke jantung-jantung mereka. Ya. Ini menunjukkan kedahsyatannya yang sangat. Begitu juga, ya, tentang hukuman Abu Talib yang disebutkan bahwasanya dia memakai terompah, ya, atau sandal dari api neraka, ya, kemudian otaknya mendidih dengan sebab itu. Nasallallahu. Ya, nasallallahu. Ya, padahal jarak antara kaki ke kepala itu sangatlah jauh. Ya, tapi bagaimana saking panasnya dia memakai terompah, atau dalam riwayat yang lain dia dia menginjak 2 bara dari api neraka, ya, mendidih otaknya. Nasallallahu. Ya, ini saking dahsyatnya api neraka tersebut. Innaha alaihim mu'sadah. Ya, innaha alaihim mu'sadah. Ya. Yaitu innaha ay al-hutamah, ya, neraka hutamah, ya, alaihim, yaitu kepada orang-orang yang masuk ke dalamnya dari al-humazah, para pengumpat, para pencela ini, orang yang menimbun hartanya. Ya, ada muqsadahnya. Ya, dalam keadaan muqsadah, apa itu muqsadah? Ay muglaqah, tertutup, terkunci, la yurjalahum faraj. Ya, tidak diharapkan mereka keluar darinya. Ya. Ini disebutkan di antara bentuk kedahsyatan azab yang ada di dalam api neraka. Ya, seorang itu dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu keadaan orang lainnya. Dia tidak tahu keadaan orang. Dia sendirian. Ya, dia sendirian di tempat tertutup. Ya, disiksa, dibakar di situ. Sallallahu alaihi wasallam. Ya.
dan dia berusaha keluar dari tempat itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Dan setiap kali dia menginginkan untuk keluar darinya, yaitu keluar dari neraka, u'idu fiha, maka dia niscaya akan dikembalikan kepadanya. Ya, yakni yurfa'una ila abwabiha hatta yatma'u fil khuruji thumma ba'da dzalika yarkusuna fiha wa yu'aduna fiha. Yaitu mereka ya dibiarkan terangkat, ya mereka sampai yarfaun, mereka naik sampai ke pintu-pintunya, sampai ke dinding-dindingnya, mereka naik, berusaha kabur, berusaha melarikan diri dari azab yang sangat pedih tersebut, sampai ketika mereka ya berharap ya bahwasanya mereka betul-betul bisa keluar darinya, ya maka mereka pun terjatuh lagi dan ya dikembalikan ke dalam api neraka. Nah, yang demikian itu li syiddatit ta'dzib. Ya, ini adalah bentuk penyiksaan yang dahsyat. Ya, li annal insan idza tama'a fil farad wa annahu sawfa yanju wa yakhlus wa yafrah, ya, fa idza uida sarat intikasat jadidatan. Ya, karena kalau seorang itu dia memiliki harapan ya untuk terbebas, dia akan selamat, berharap dia selamat, dia akan terlepas dan dia akan gembira. Kemudian ternyata harapannya pun ya itu adalah harapan yang sia-sia, dia dikembalikan, maka ini jauh lebih dahsyat. Ya, maka ini adalah kesedihan yang baru. Ya, maka ini adalah ya hal yang sangat menyedihkan dan bertambah terus seperti itu. Ya. Fahakadha yu'adzabuna bidomairihim wa abdanihim. Demikianlah mereka itu disiksa. Mereka para penghuni neraka disiksa bidomairihim, yaitu hati-hati mereka di sini. Dalam artian apa? Bukan siksaan yang sifatnya fisik saja, bukan siksaan yang sifatnya jasmani mereka saja yang disiksa, tapi juga dari sisi hati-hati mereka tersiksa. Ya, mereka tersiksa dari kesedihan, tersiksa dari kesendirian, tersiksa dari mereka ingin mendapatkan sesuatu mereka tidak bisa mendapatkannya. Ya, ini adalah bentuk siksaan yang luar biasa, bentuk siksaan yang luar biasa. Ya, sedih, ya, takut, semuanya bercampur jadi satu. Bukan hanya sekedar mereka mengalami penyiksaan fisik yang luar biasa, tapi juga penyiksaan batin neraka. Nasallallahu alaihi. Ya, nasallallahu alaihi. Yang itu akan menambah dahsyatnya siksaan pada mereka. Ya, akan menambah dahsyatnya siksaan yang ada pada mereka. Ya. Sampai orang yang paling ringan azabnya di neraka, yaitu Abu Talib, ya, dia menyangka bahwasanya dirinya adalah orang yang paling dahsyat azabnya di neraka. Ya, ini saking dahsyatnya. Nasallallahu alaihi. Ya, nasallallahu alaihi. Ya. Fi amadin mumaddadah. Fi amadin mumaddadah. Ay anna hadhihi an-nar mu'sadatun wa alaiha a'midah mumaddadah. Ay mamdudah ala jami'in nawahi waz zawaya hatta la yatamakkan ahadun min fathiha awil khurud minha. Ya, fi amadin mumaddadah, yaitu pada dinding-dinding yang menjulang, tiang-tiang yang menjulang. Yaitu bahwasanya neraka ini dalam keadaan mu'sadah, ditutup. Ya, ditutup dengan apa? Dengan tiang, dengan dinding-dinding yang menjulang. Ya, dari segala sisinya, dari setiap sudutnya, sampai tidak ada seorang pun yang mungkin untuk membuka atau keluar darinya. Nasallallahu alaihi. Ini adalah sekali lagi adalah bentuk di antara bentuk kedahsyatan azab yang ada di neraka. Yang ini adalah menjadi perhatian bagi kita. Hak Allah Subhanahu wa taala dzalika alaina. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menceritakan kita dan menjelaskan kepada kita tentang kedahsyatan
hukuman yang ada di neraka ini fi hadhihi surah, dalam surat ini, la limunjarrada an natluwahu bi alsinatina, bukan untuk sekedar kita membaca dengan lisan-lisan kita, au na'rifa ma'nahu bi afhamina, atau kita sekedar mengetahui dan memahami makna-maknanya dengan pemahaman kita. Lakinnal murad an nahdhar, ya, an nuhadzir min hadhihi al-awsaf az-zamimah, ya, akan tetapi hendaknya yang dimaksudkan dan maksudnya adalah yang dimasukkan dari surat ini adalah bagaimana kita berhati-hati, berwaspada dan memperingatkan dari sifat-sifat yang tercela ini. Aibun nas bil qaul, apakah mencela manusia dengan perkataan kita, wa aibun nas bil fi'il, apakah dengan mencela manusia dengan perbuatan kita, wal hirsu alal mal, ya, dan begitu ambisi terhadap harta, hatta ka'anal insan innama khuliqa lil mal, ya, sehingga seolah-olah manusia itu diciptakan hanya untuk mengumpulkan harta semata, ya, liyakhludalahu, agar dia kekal untuknya, au yakhludal mal, atau harta itu kekal untuknya. Wa na'lam anna man kanat hadhihi haluhu fa inna jazauhu, ya, wa na'lam anna man kanat hadhihi halahu, dan kita mengetahui bahwa barang siapa yang demikian keadaannya, fa inna jazaahu hadhihi naru allati hiya kama wasafaha Allah, maka balasannya adalah neraka yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifatkan tentang neraka tersebut, ya, tentang kedahsyatannya, tentang panasnya, nasallallahu alaihi, al-hutamah, ya, di antara sifatnya adalah al-hutamah, ya, dia adalah penghancur, pembinasa, tataliu alal afidah, ya, dia sampai ke dahsyat, dari kedahsyatan panasnya api neraka itu, dia akan membakar hati-hati dan jantung-jantung. Mu'sadah, dia dalam keadaan tertutup, dalam keadaan sendiri, fi amadi mumaddadah, tertutup dengan dinding-dinding yang sangat tinggi menjulang. Nasallallahu ta'ala yang yujirana minha wa an yarzuqana al-ikhlas fil qawli wal amali wal istiqamah ala dinih. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yujirana, untuk menyelamatkan kita darinya dan memberikan, ya, karunia al-ikhlas terhadap perkataan dan amalan kita, dan mengkaruniakan kita istiqamah di atas agamanya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini dari surat tafsir surat Al-Ikhlas, surat Al-Humazah. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Naktafilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.